Saudara-saudari terkasih, selamat malam. Merdeka, merdeka. Apakah kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Silakan dijawab dalam hatinya masing-masing. Harapan kita semoga kita semua merdeka. Kita tidak menjadi orang yang ditindas oleh penguasa, sekaligus sebaliknya kita tidak menjadi penguasa yang menindas orang-orang di sekitar kita. Karena orang yang tidak merdeka akan banyak melakukan hal-hal yang tidak benar, dan kita bisa melihat dalam bacaan Injil, dalam sabda Tuhan pada hari ini, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Apakah boleh membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Itu pertanyaannya mereka. Mereka ingin menjerat Yesus. Karena kalau Yesus menjawab, kamu harus membayar pajak kepada kaisar, maka mereka akan memberitahukan kepada orang-orang sebangsanya yang pada waktu itu, ya, orang-orang Palestina, mereka yang dijajah, akan mengatakan bahwa dia ini mendukung penjajah, bahwa kita harus membayar pajak kepada kaisar. Tetapi kalau Yesus mengatakan kalian tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, maka Yesus pun akan dilaporkan bahwa dia menghasut orang-orang untuk tidak membayar pajak kepada engkau Kaisar Tiberius pada waktu itu. Jadi memang pertanyaan itu pertanyaan yang menjerat, karena mereka ingin menjatuhkan Yesus. Karena apa? Sekali lagi ada keirian hati di dalam diri mereka ketika orang banyak mulai mendengarkan pewartaan Yesus itu sendiri. Maka bisa kita simpulkan orang yang iri, orang yang mudah cemburu dan ingin menjatuhkan orang lain atau untuk mementingkan kepentingan dirinya setelah dia iri kepada orang lain, cemburu dan berusaha untuk menjatuhkan, ini contoh orang yang belum merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang memberikan apresiasi, melihat sesamanya maju, berhasil, sukses, dia juga turut bersyukur dan berusaha bagaimana saya bisa belajar dari dia. Itulah kemerdekaan, itulah orang yang merdeka. Apa? Kalau kita cemburu, mudah cemburu, enggak tahu cemburu apa ya? Cemburu intinya pada hal-hal yang negatif, berarti kita belum merdeka. Dan kalau kita belum merdeka, kita bisa menjatuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang terdekat kita sendiri pun. Maka bertobatlah dan percayalah pada Injil. Dan ketika Yesus dicobai dengan sebuah pertanyaan, apakah wajib membayar pajak kepada kaisar, boleh atau tidak? Yesus itu mengetahui pikiran mereka, maka Yesus langsung sikat. Yesus mengetahui kejahatan hati mereka dan ia berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang munafik? Kenapa dikatakan munafik? Karena mereka ketika bersapa dengan Yesus, berbicara dengan Yesus, mengatakan, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari
muka. Ini menggombal, memberikan pujian, engkau adalah orang yang jujur. Tetapi Yesus ketika diberikan pujian, dia tidak jatuh pada pujian dari orang-orang Farisi itu. Dia tahu ada maksud di balik pujian orang-orang Farisi. Maka Yesus mengatakan, mana itu, coba mata uang logam yang kalian pegang, berikan. Dan uang logam 1 dinar itu ada 2 gambar, satu gambarnya Kaisar dan satu tulisannya Kaisar. Tiberius Kaisar Agustus, putra dewa Agustus. Karena pada waktu itu yang menjadi kaisar adalah Tiberius. Siapa yang memegang koin itu, yang memakai uang 1 dinar itu, berarti dia memiliki hak untuk membayar pajak. Dan ketika saat itu Yesus memberikan sebuah pernyataan yang jauh lebih penting daripada pertanyaannya orang Farisi. Wajibkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus mengatakan, gambar dan tulisan siapakah di mata uang itu? Dan Yesus mengatakan, dan mereka menjawab, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya apa? Gambar Kaisar, tulisan Kaisar, dalam tanda kutip membawa hak dan kewajiban orang untuk mengikuti peraturan dari kaisar itu sendiri. Dan di samping itu, kita manusia adalah gambar, seperti gambar kaisar di uang logam itu. Kita adalah gambar yang juga dalam tanda kutip membawa hak Allah itu sendiri. Dalam kitab Kejadian, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita juga manusia membawa gambar Allah, sehingga menjadi hak Allah atas seluruh pribadi kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita, kekuatan kita adalah hak Allah itu sendiri. Maka berikanlah juga kepada Allah. Gambarnya kaisar, berikanlah juga kepada kaisar apa yang menjadi haknya. Artinya apa? Sebagai bangsa, warga bangsa Indonesia, kita juga memberikan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jangan sampai contohnya seperti ini, ada yang pergi sehari Minggu tidak pergi ke gereja karena alasan pekerjaan. Minggu kedua juga begitu, minggu ketiga juga begitu, minggu keempat juga begitu, dan hampir setiap minggu tidak ke gereja karena pekerjaan, entah pekerjaan pribadi, entah pekerjaan yang lain atau urusan pemerintah. Gunakan ini pikiran, jiwa dan kekuatan untuk berbicara kepada atasan kalau setiap hari Minggu untuk disuruh untuk bekerja. Itu artinya apa? Haknya Allah diambil. Maka khususnya sebagai pemimpin, bukan hanya pemimpin di rukun, di wilayah, pastor paroki atau ketua depas 1, 2, 3 yang adalah pemimpin, semua kita adalah pemimpin dalam bidangnya masing-masing. Ada pemimpin di dalam keluarga, ada pemimpin di sekolah,
diajak untuk bijaksana. Hati-hati dengan pujian. Bagi kita yang saya katakan tadi, semua adalah pemimpin. Ada yang pemimpin sebagai ketua kelas di kelas A, B, dan C, dan seterusnya dalam sebuah kelompok. Hati-hati dengan pujian. Jangan sampai pujian itu membuat kita yang adalah gambar Allah, pribadi Allah, yang menjadi haknya Allah, miliknya Allah seluruhnya. Oleh karena pujian, hidup kita, pribadi kita menjadi tidak seimbang. Bisa dialami itu kalau tidak seimbang? Ada yang pernah alami? Kalau bawa motor tidak seimbang? Pak Ririn pernah mengalami kalau bawa motor baru tidak seimbang? Jatuh. Ya. Kalau tidak seimbang kita bisa jatuh. Itulah orang Farisi, tapi bukan Pak Ririn, hanya contoh tadi. Saya juga pernah jatuh ketika tidak seimbang dalam membawa kendaraan. Itulah orang-orang Farisi. Mereka sebagai pribadi, tetapi oleh karena mereka iri pada Yesus, akhirnya sebagai pribadi mereka menjadi orang yang tidak seimbang, berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Orang yang sering dipuji-puji dan mereka mencoba memuji Yesus, guru, engkau adalah orang yang jujur, tidak takut, dan sebagainya. Ketika kita diberikan pujian, kita bersyukur. Jangan sampai oleh karena pujian itu pribadi kita menjadi tidak seimbang. Contoh, ketika masa-masa ada anak kecil didampingi orang tuanya, disayang, diberikan uang jajan, uang sekolah, kebutuhan yang lain, dan seterusnya. Tetapi berjumpa dengan cowok atau ini yang gadis misalnya, contoh, ketemu dengan cowok, diberikan pujian yang manis-manis, kata-kata yang indah, akhirnya tidak seimbang pribadinya. Apa kasih sayang yang diberikan oleh orang tua, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, mungkin sahabatnya, bisa hilang sekejap oleh karena pujian. Kehilangan keseimbangan. Contoh lain lagi, baik kamu yang bicara, kalau kamu yang bicara itu didengar, jago komi dan sebagainya. Ya bersyukurlah, tetapi jangan sampai dengan begitu hidup atau pribadi menjadi tidak seimbang. Jangan sampai di dalam keluarga juga harus mendapat apresiasi dari pasangannya atau orang-orang di sekitarnya. Kalau tidak diapresiasi, hidupnya merasa kayak ada tidak seimbang dan seterusnya. Maka mari belajar dari Yesus, menjaga keseimbangan itu untuk kemerdekaan pribadi kita sebagai anak-anak Allah. Kita seimbang memberikan apa yang menjadi hak sebagai warga negara, kita berikan apa yang menjadi hak Allah yang bisa kita berikan kepada Allah. Dan ketika kita dipuji, hati-hati, kita diajak untuk bersyukur. Jangan sampai oleh karena pujian itu kita menjadi pribadi yang tidak seimbang. Pastor, wah kamu begini, bagus begini. Kalau di sana saya pergi ke sana tidak ada yang puji. Saya pergi di kelompok ini tidak dipuji, di kelompok ini diapresiasi, di kelompok ini lebih diapresiasi, di kelompok ini tidak diapresiasi. Kalau pribadi kita tidak seimbang, maka saya akan lebih cenderung mendukung kelompok ini, dan melihat dengan kacamata yang jelek kelompok yang ini
itu yang tidak memberikan apresiasi kepada saya. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan orang tua, 4 anaknya yang dipuji terus, 1 anak pertama, kedua, akhirnya yang ketiga, dan karena ini sikapnya yang ini bagus, anak kedua juga bagus, yang ketiga, keempat kurang mendengarkan. Hati-hati, kita bisa pilih kasih terhadap anak kita sendiri. Terjadi ketidakseimbangan. Dengan orang lain baiknya, tetapi dengan orang terdekat sendiri, itu tetangga sana lebih menghargai saya, itu orang di sana lebih menghargai saya daripada orang di rumah. Hati-hati, jangan sampai oleh karena pujian orang di luar kita sehingga kita menjadi pribadi yang tidak seimbang. Bisa saja kita lebih dekat dengan orang yang jauh dari kita. Dengan demikian, kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita diajak untuk takut kepada Allah agar kehidupan kita itu menjadi seimbang. Dan bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, pemerintahan beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Jangan sampai oleh karena uang dan sebagainya kita juga hidupnya tidak seimbang. Mengakhiri renungan ini menegaskan kembali apa yang saya katakan pada bagian pertama. Ketika kita mulai iri dan sebagainya, itu tanda bahwa kita orang yang belum merdeka. Tetapi ketika kita mampu melihat keberhasilan, kesuksesan orang-orang di sekitar kita, diri kita, mensyukuri apa yang kita dapatkan, itulah orang yang mengalami kemerdekaan. Itulah orang yang disertai oleh Tuhan. Merdeka! Tuhan memberkati kita.